nggak terlalu susah. Nah, ini juga integral. Yang ini kan karena titik singularnya ada di luar dari ininya ya, C-nya, di luar daerahnya. Jadi kalau menurut teorema CG, nanti dapatnya itu 0. Jadi kamu bisa masukin alfa dan betanya 0. Ini untuk yang soal ketiga gitu. Kalau untuk dari ketiga soal ini dulu, ada yang mau tanya nggak ya, yang integralnya? Iya, aku mau lihat yang kedua dong, Ci. Iya, boleh. Itu kenapa integralnya dari 0 sampai 3 ya, Ci? Nah, ini kan dia bilang C itu ruas garis Y sama dengan 3 X. Aku masukin X-nya 0 sama 1, berarti kan Y-nya 0 sampai 3, ya kan? Nanti tinggal masukin aja ke integral, nanti dapet deh, gitu. Berarti, Ci, X-nya? Kalau masih ada X-nya berarti nggak bisa dimasukin deh ya dong, Ci? Maksudnya nggak bisa dimasukin dy, tinggal di integral aja kan. Kalau X nggak ada Y-nya, tinggal di integral kan nanti jadi Y. Iya nggak? Ntar X-nya nggak bisa dimasukin dong, Ci, nilai X yang mau diintegralin. Ci. Oh, bentar. X-nya ya. Oh iya, iya juga ya. Bentar. Bentar, habis ini aku balik sini dulu. Ini jawabannya. Bentar deh, aku lagi baca. Oh, sorry Carol. Jadi kita lupa substitusi ininya. Kan ini ada X ya, berarti X-nya disubstitusi X sama dengan Y per 3 gitu. Nanti masukin ke sini aja. Masukin ke sini. Sama sini. Nanti kan semuanya dalam bentuk Y ya. Kalau dalam bentuk Y semua berarti bisa diintegral gitu. Nanti dalam bentuk alfa plus beta I gitu. Oke? Kejawab ya? Oke, kejawab. Thank you, Ci. Oke. Terus ini mulai masuk ke deret ya. Jadi kalau mau tulis, kalau mau bikin deret, itu kalian harus selalu bikin bentuk fungsi f. Fungsi f-nya itu jadi 1/1 min z gitu. Ini z-nya, jangan. Min w gitu ya. W itu bisa fungsi z apapun. Jadi kalau dalam contoh ini kan 25z per 2 min z. Aku keluarin atasnya ini ya. Terus aku juga bagi di bawahnya sama 2. Jadi dapatnya nanti kayak gini. Oke ya, bisa ngikutin. Nah ini yang ini. Yang ini kan udah dalam bentuk ini ya. Dalam bentuk ini. Ini tuh kalau kamu nanti ada catatannya di bawah sih.
Tapi ini pokoknya dalam bentuk ini itu bisa jadiin deret yang bentuknya kayak gini gitu. Makanya aku habis itu sekarang masukin aja ininya yang ini kan yang Z/2 aku masukin ke bentuk yang kayak gini. Makanya keluarnya kayak gini. Habisin dulu oke ya. Oke. Nah, terus yang ini kan ada juga Z/2 di depan ya. Aku masukin ke dalam deretnya. Makanya ini jadinya Z pangkat N+1 yang bawahnya 2 pangkat N+1. Nanti kalau kamu mau nyari C4 berarti tinggal masukin aja N-nya 4 kan. Nanti ketemu jawabannya 25/2 pangkat 5. Gitu. Ci, mau nanya, Ci. Habis ini ada mau tanya? Oh, halo, suara aku masuk sih? Iya, Johan. Oh iya. Oh, mau nanya sih, itu kan dari ibunya tulisnya bentuknya Z pangkat N gitu. Jadi ini apa yang dari bentuknya Cici kita ngambilnya N-nya sama dengan 3 ya, supaya kita bisa dapat yang pangkat suku ke pangkat 4 gitu. Nah, itu aku asalnya juga lupa. Aku nggak pernah tanya rasanya kalau kayak gitu ya. Makanya aku juga agak bingung apakah N-nya harus masukin 3. Tapi kalau N-nya dimasukin 3 kan jadinya C3 kan ya. C3 Z pangkat 3. Z pangkat 4 ya jadinya. Iya kan? Tapi kan C-nya 3 kan ya. Kalau kita masukin N-nya 3. Iya kan ya? Iya. Iya. Tapi kalau dari Iya, deret maksudnya. ibunya C3Z pangkat 3, Ci. Yang di soalnya itu. Oh, dia maunya gitu ta? Oh, makanya aku bingung juga. Nah iya, aku juga bingung itu. Aku takutnya, ya itu sih. Iya makanya. Kalau kita geser pun juga nggak boleh ya. Jadi ya mulainya. Jadi kita misalin atau mulai dari N sama dengan 1, tapi beda juga, tetap beda ya, Ci ya. Kalau N dimulai sama dengan 1 nanti berarti kan ini harus dikeluarin 1 dulu kan ya? Kalau kamu keluarin 1 kan 25 Z/2. Makanya keluarin 1 iya. Terus baru plus itu kan 25 Z pangkat N/2N. Nanti kan jadi kayak gini kan. Cuman ini berarti termasuk apa? Ini C1 atau ini C0, C1 atau gimana? Bingungnya itu sih ya. Iya. Mungkin nanti nggak ada itu dulu ya, nggak ada kayak pertemuan dulu ya, langsung ujian. Enggak. Iya, langsung. Ya kayaknya bahkan nggak di Zoom kali ini, nggak tahu. Atau nanti ibunya gimana. Iya. Iya sih. Iya, aku juga kemarin mikirin kayak gitu, tapi aku juga bingung kalau 3 jadinya nanti C-nya 3 gitu. Iya, jadi 25/2 pangkat 4 sih. Iya, menurut kata hati kalian deh, apakah kamu pakai C4 atau C3? Oke. Nggak tahu ya. Oke deh, ya. Thank you, Tapi Ci. pokoknya caranya gitu. Nah, itu antara pilih yang mana, aku serahin ke kalian ya. Oke. Berarti untuk yang ini ada lagi yang mau tanya kah? Nggak ada ya, oke. Nah, terus yang apa ini? Ini integral juga ya. Kalau integral, tinggal lihat apakah titik singular, titik singular ya. Titik singularnya itu ada di dalam atau di luar C-nya, daerahnya. Kalau di dalam, ambil yang dalam ya. Ini kan Z sama dengan 3 sama Z sama dengan 0. Lihat dari yang bawah ini ya. Yang Z sama dengan 3 kan di luar ini ya, di luar daerahnya. Kan di sini 3. Jadi pilih yang Z sama dengan 0. Nanti tinggal masukin ke dalam bentuk gini. Nanti tinggal ini udah apa ya namanya? Udah
bentuknya ada kayak gini. Pokoknya kalau di integral C, fz per z min z0-nya, nanti keluarnya pasti 2pi dikalikan f yang dianu di z-nya. Jadi tinggal, ini kan, maksudnya fungsi f-nya. Ini kan fungsi f-nya udah dapat, makanya langsung masukin z0-nya. Z0-nya 0, tinggal masukin z0 ke sini kan ya. Ke sini, nanti dapat nih bla 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 bla, akhirnya dapat pokoknya jawabannya kayak gini. Sampai sini dulu, yang ini ada pertanyaan. Enggak ya, oke ya. Nah, terus kalau deret, ini deret Laurent ya. Sebenarnya deret Laurent sama Taylor sama Maclaurin itu harusnya sama, cuman kayak kalau ini ada pangkat negatifnya gitu ya. Makanya namanya deret Laurent. Karena deret Laurent ada principal part sama yang analytic part. Nah, untuk ini, karena kan dia dievaluasi di Z sama dengan 4, makanya yang Z di awal ini kan bentuknya 16 per Z, Z min 4 pangkat 3. Ini aku ubah jadi Z min 4 plus 4. Gitu ya, biar aku dapat yang ini, Z ada di 4. Aku udah ubah kayak gitu. Nah, sekarang aku bikin bentuknya kayak tadi nih, yang F. Z sama dengan 1 per 1 min W gitu ya. Biar nanti dapatnya bentuk kayak gini. Nah, aku udah ubah. Terus habis itu tinggal aku masukin aja. Ini semua W-nya kan. Ini semua W-nya. Jadi aku masukin ke dalam bentuk ini. Biar bisa dapat kayak gini. Jadi kalau udah dapat, misalnya yang di depan ini ada yang sama yang dalam deretnya, kamu tinggal kaliin masuk gitu. Nah, lagi untuk C-nya, aku nggak tahu, aku kurang tahu apakah nanti pilihnya C-2 atau apa nih. Kalau Z-4N berarti plus 3 ya. Berarti C1 ya. Antara C1 atau C-2 gini. Nanti kalian tinggal yang pilih sendiri ya. Tapi pokoknya kalau ngerjain deretnya kayak gitu. Sampai sini dulu, kalian mau tanya? Oke. Nanti lanjut. Untuk ini, karena ini kan mau tanya konvergen atau enggak barisnya, berarti tinggal pakai limit aja ya. Limit menuju infinity. Nah, dikerjain dapatnya yang alpha itu 1/7, yang beta nanti dapatnya 0. Oke ya, ini kan gampang ini. Terus kalau yang ini integral sama ya, lihat titik singularnya, ambil yang di dalam daerahnya. Berarti ambil yang Z sama dengan 0. Nah, tinggal dievaluasi di 0. Nanti dapat jawabannya ini. Karena ini bentuknya cuma yang ada I-nya, berarti yang alfanya 0. Oke ya. Terus, kalau ini barisan juga ya. Nah, ini kalian kayak yang dulu itu, yang pola bilangan. Kalian harus cari polanya sih, kalau yang ini ya. Kalau kalian udah ketemu polanya, nanti bisa kalian hitung apakah ya harusnya konvergen ya. Pokoknya dia nanti kalau dihitung dapatnya yang alpha itu 10. Kalau yang beta, ini kan deret geometri, tinggal dihitung sum pakai yang deret geometri itu.
Nanti dapatnya 4/60. Gitu. Nah, terus kalau yang Taylor ini aku agak lupa. Kalau misalnya dievaluasi di Z995, makanya aku pakai yang cara nguli. Jadi aku turunin satu-satu gitu. Kalau ini kan maunya C2 ya. Ini kan C0, C1, C2. Makanya yang ini C2-nya aku tinggal kerjain ini aja ya. Kerjain yang F turunkan 2 kali per 2 faktorial. Jadi aku dapatnya min 9/6 gitu. Kalau ini aku nggak ubah ke dalam bentuk deretnya ya, aku langsung nguli aja. Terus, oke. Terus kalau ini sama, tentukan deret Lorentz dalam yang bentuknya ini. Nah, jadi kalau ini tinggal kayak tadi, bentuknya diubah jadi Fz 1/1 min W. Nanti bisa dibikin W pangkat N gitu kan ya. Nah, ini W-nya. Ini W-nya, makanya aku ubah kayak gini. Jadi kayak gini sekarang. Terus aku tinggal kalikan masuk gitu. Nanti dapat yang, kalau yang ada Z pangkat minus, itu selalu jadi principal part-nya. Sedangkan yang 0 sama positif itu jadi analytic part-nya. Gitu aja. Nah, terus kalau ini catatan, kan biasanya kalian deret-deret nih ada dalam bentuk, kalau ini kemarin semuanya bentuknya dalam kayak polinomial gitu kan ya. Kalau yang ini bentuknya, kalau misalnya kamu dapat yang bentuknya eksponen. Misalnya eksponen gimana cara bikin di deret, kamu tinggal ingat ini aja. Terus kalau sin konstan, kalian ingat bentuk kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya diubah-ubah gimana gitu, kalau misalnya bentuk tapi ada bentuk kayak gini, kalian bisa tinggal masukin. Contohnya, misalnya contoh aku punya EZ per Z pangkat 2 gitu ya. Diubah jadi sebuah deret. Nah, kamu kan tahu bahwa EZ itu bentuknya kayak gini. Berarti tinggal 1/Z pangkat 2 dikalikan deretnya. Tinggal dimasukin, nanti dapatnya Zn min 2 per N faktorial gitu. Jadi kalau polanya ada yang mirip kayak gini, tinggal kalikan aja ke bentuk deret dari yang di sini gitu. Kalau dari aku sih udah sih itu aja. Kalau dari yang aku kerjain ini ada yang mau tanya nggak ya? Mau nanya sih, kalau eksponen itu kalau ke pangkat 2Z jadinya dalamnya 2Z pangkat N kan ya, dalam kurung gitu. Yes. Nah, jadinya berarti kan misalnya 2Z, berarti nanti tinggal bikin 2N Zn. Ya, kayak gini. Atau nanti kan bisa jadiin 2N pangkat Zn gitu. Oh ya, per N faktorial tetap kan ya? Apa? Oh, per N faktorialnya Iya. tetap kan sih? Oh iya. Iya. Sama mau tanya juga sih, kalau misalnya kalau polinom kan nggak ada singular poinnya ya, kalau ya fungsi polinom gitu. Berarti nggak bisa pakai Cauchy kah? Kalau yang itu Cauchy integral?
Gimana? Kalau biasa yang fungsi yang kausi integral itu kan yang polinom per polinom, terus kita cari titik yang apa yang ada di interiornya gitu kan ya Ci, dalam kurva apa di Yang dalam kayak gini C-nya. ya. Kalau misalnya dia polinom doang gitu, bukan polinom, bukan dibagi gitu, nggak bisa ya Ci berarti. Enggak, kalau ini itu harus bentuknya seper berapa gitu. Atau iya ya, bentar aku coba baca dulu PPT-nya. Oh sama, nanya juga Ci, ini lingkarannya bukannya 7 ya Ci, bukan akar 7. Oh iya, Iya, bukannya kayaknya harusnya. bukannya Modulus. kalau modulus Z kan berarti X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 7. Berarti R-nya akar 7 kan? Oh, ini R-nya. Bukannya akar Ci yang modulusnya. Akar X kuadrat plus Y kuadrat seharusnya kayaknya. Apa gimana? Coba ulang. Itunya apa? Modulus Z bukannya akar X kuadrat plus Y kuadrat ya? Oh iya ya, oh iya iya iya. Oh iya, aku lupa. Jadi Berarti kalau gini, iya Ci. Iya, berarti R-nya 7 ya harusnya. Iya, interiornya 3 berarti kita harus di dekomposisi dulu baru dicari satu-satu gitu ya, baru ditambahin ya. Soalnya yang min 3 sama 3 juga interior. Tapi emang gitu ya, ditambahin satu-satu jawabannya? Atau Nggak nyoba tahu, satu aku aja? nanya, bingung. Oh, bentar. Seingat aku cuma satu aja boleh. Ci, kemarin aku tanya ibunya tuh tentang itu, kok titiknya dua-dua masuk gimana. Terus dia bilang ditambahin. Ditambahin? Multiple, apa itu dia bilang? Multiple itu, jadi kayak harus ditambahin gitu, kok nggak salah. Oh, ditambahin. Oh. Kalau tambahin berarti iya, harus evaluasi lagi di titik yang lain. Berarti kalau ini kan yang Z sama dengan 0 ya. Berarti ini yang Z sama dengan 0. Kalau Z sama dengan 3, berarti min 6 kalikan 3/4 plus 8 per 3 kalikan 6. Ini berapa? Ya. Aku nggak ingat sih kalau perlu ditambah. Kalau memang perlu ditambah berarti iya harus dievaluasi masing-masing gitu ya. Terus baru ditambahin semua, terus baru dapat jawabannya alpha plus I betanya. Ya, oke. Thank you, siapa nih, Vicky ya? Thank you, Vicky and Johan. Oke. Itu yang atas juga ya.
Terus yang lain apakah ada yang mau tanya? Oh, Ci, boleh yang ke tadi lagi nggak, Ci? Oh, iya. Iya. Yang ini ya? Iya, itu ya kan atasnya kan dia Z pangkat 4, tapi bawahnya kan paling gede kan Z pangkat 3 tuh. Kalau di dekomposisi kan ada yang sisa Z-nya doang. Yang bukan sukunya bukan pangkat minus gitu. Nah, itu jadi apa namanya? Ngitung integralnya itu harus parametrisasi si lingkaran yang itu ya. Kurang tahu aku ya. Oh, iya, oke deh. Tunggu. Soalnya panjang banget sih, kayak nggak mungkin gitu. Satu soal sepanjang ini. Iya sih, cuman iya sih. Waktunya cuma berapa juga ya? Nggak sampai Iya, hari sejam. ini katanya yang hari ini ujiannya ada 7 soal, terus 50 menit yang bagian isi-isi gini. Nah ya kan. Kalau nggak ya langsung kayak gini. Kalau kayak gini nggak boleh ya? Kalau Nggak langsung tahu. kayak Itu dia takutnya, kan kemarin ya itu apa yang kayak Vicky bilang gitu, ibunya mau minta kayak gitu, takutnya jadi ya nggak keburu. Gitu ya, agak lama. Iya. Soalnya kalau menurut aku ya, kalau misalnya udah lebih dari kayak 10 menit, enggak sih. Kalau udah lebih kayak 5 menit dan kamu masih nggak tahu jawabannya, asal aja sih kalau aku. Tapi iya sih, soalnya kalau ibunya bikin kayak gini tuh dia berharap kalian ngerjainnya pakai cara cepet gitu loh. Oh, Makanya ibunya kan bikinnya selalu mepet waktunya kan, kayak 7 soal 50 menit. Karena dia berharap kayak kalian tahu cara cepetnya gitu. dari mana tahu caranya? Ya itu sih. Oh, ya udah deh, oke deh, thank you sih. Iya, sorry ya. Thank you juga. Ya sih, kalau untuk ini, kok dari aku sih gitu dulu sih. Mungkin dari kalian ada yang mau komen gitu. Thank you sih udah dibikinin. Oke. Memang yang hari ini tentang apa? Deret atau integral? Atau semuanya? Tiga-tiganya sih. Iya, kalau kalian kepepet, kayak Yudi ini, kalian tinggal cari di Wolfram aja. Jadi kalau kemarin tuh kita selalu ngerjainnya sambil pakai kalkulator gitu loh. Biar lebih cepat. Soalnya kalau enggak, ya nggak keburu juga sih. Jadi kalau kalian emang bingung ngitungnya, pakai kalkulator aja sih. Kalau dari aku sarannya gitu. Oke, kalau nggak ada yang mau tanya lagi, ini nanti aku benerin lagi sih yang beberapa yang integral nih. Terus nanti aku baru kirim ke sini ya, ke chat ini. Ada yang mau nanya lagi? Enggak? Oke. Berarti kalau dari aku sampai sini dulu. Thank you, Ci. Oke. Good luck ya, guys. Thank you, thank you. Thank you ya, Ci. Thank you, Ci. Ya, semoga lulus semua ya. Ci. Amin.
Iya, Lah emang kalian tuh harus ngerjain ujiannya itu isian aja atau ada esainya juga? Katanya hari ini ada 4 bagian. Yang bagian 1 katanya yaitu isian sama PG kayaknya. Terus bagian 2 sampai 4-nya esai. Kayaknya itu satu persatu satu bab terus SD esain. Oke. Aduh. Iya sih seperti gitu. Ya, gitu. Good luck ya. Thank you, Thank you Ci. guys. Thank you, Thank you thank you. Dharma. Thank you, Kak. Oke, bye. Thank you, Dharma. Thank you, Dharma.